dianggap pemerintahan ini atau di kabinet ini semakin supaya terdelegitimasi, maka Bu Sri Mulyani sebagai menteri yang strategis bilang udah mundur aja. Kabarnya Bu Sri Mulyani juga sering berdiskusi dengan Bu Mega. Bu Mega bilang enggak. Padahal kan Bu Mega ini kan selalu kalau pidato bilang tempur. Tapi dengan menahan Menteri Keuangan untuk tidak mundur, kenapa Ibu nggak berpikir supaya lah kan justru yang kelihatan hebat kan malah Bu Mega, PD Perjuangan. Kenapa nggak itu yang jadi pilihan Bu? Megawati akhirnya buka suara soal Sri Mulyani ingin mundur dari Menteri Keuangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Seperti tadi yang Rosi katakan, saya pernah presiden, saya pernah wapres, saya pernah DPR 3 kali. Saya mengajarkan juga pada anak-anak saya moral dan etika. Jadi banyak orang salah melihat saya. Ya saya sih diem aja, dibully ya biarin aja. Loh ya, karena bukan apa. Mereka tidak mengetahui sebenarnya. Jadi kata kuncinya moral dan etika ya Bu Mega? Loh ya dong. Saya menghadap presiden dan minta mundur itu karena etika saya. Tidak terkait dengan etika menteri-menteri lain. Karena etika saya dulu diangkat dengan hormat, harus pamit juga dengan hormat. Agar tidak tinggal gelandang, colong pelayu. Nah saya berpikirnya begini, karena ini sebetulnya adalah masalah permainan yang seharusnya itu sudah berjalan dengan baik. Yang namanya pemilu ini bukannya sebuah akhir, ini hanya sebuah proses yang sudah katakan oleh dari tata negara bahwa sekarang ini presiden itu atau sampai tingkat menteri pun dan lain sebagainya atau terutama di apa itu namanya eksekutif itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan. Ya sudah. Nah, tapi yang jadi persoalannya yang seperti tadi saya katakan, kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh. Jangan untungnya. Kalau kiat itu nanti salah, what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu. Jadi Ibu masih mikirin itunya? Loh saya ini gimana sih, kan saya warga negara Indonesia. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, buka suara soal isu Menteri Keuangan Menkes Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Menurut Megawati, posisi Menkes sangat krusial bagi negara. Oleh karenanya apabila seorang Menkes mengundurkan diri, maka yang dipertimbangkan adalah dampak kerugiannya. Hal itu diungkapkan Megawati dalam wawancara khusus bersama Rosiana Silalahi dalam program Rosi yang disiarkan Kompas TV pada Kamis 8 Februari. Rosi lantas bertanya lebih lanjut soal Megawati yang masih memikirkan nasib bangsa Indonesia ketimbang kepentingan politik semata. Megawati pun merespon dengan penegasan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia. Sebagai WNI, Megawati mengatakan bahwa dirinya tentu memikirkan nasib bangsa, terlebih untuk mencapai Indonesia merdeka butuh perjuangan banyak pihak. Sebagaimana diketahui, sempat beredar isu bahwa Menkes Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Isu itu pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Namun, Menkes Sri Mulyani sendiri hingga saat ini masih tetap bekerja sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju. Meski demikian, ada kabar lain yang menyebutkan Sri Mulyani telah beberapa kali berkomunikasi dengan Megawati terkait niat untuk mundur dari kabinet. Namun, Megawati tak mengizinkan. Ia mempertimbangkan sisa masa jabatan mereka yang hanya 8 bulan. Khawatir tidak menemukan pengganti yang kompeten atau bila ada, katanya belum tentu mau. Ia pun menegaskan bahwa presiden tidak bisa menjalankan pemerintahan seorang diri, butuh bantuan para menteri. Itulah katanya dibentuk kabinet.
Megawati berusaha melihat situasi dan kondisi secara holistik. Kalau semua yang bagus dikeluarkan lalu digantikan oleh seseorang yang hanya ingin jadi menteri, tapi sisi pengetahuan politik saintifik tidak sesuai, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti negeri ini. Sebagaimana diketahui, sempat beredar isu bahwa Menkes Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Isu itu pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Meski demikian, ada kabar lain yang menyebut Sri Mulyani telah beberapa kali berkomunikasi dengan Megawati terkait niatnya untuk mundur dari kabinet. Di waktu yang sama, Megawati juga mengaku dirinya tidak pernah mendikte kader Partai Banteng yang menjadi pemimpin. Termasuk kata Mega, dirinya tidak pernah mendikte Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dan 2 kali diusung sebagai presiden. Mega mempersilahkan publik untuk bertanya kepada Jokowi, apakah dirinya pernah mendikte saat menjalankan tugas sebagai kepala negara. Sebagai ketum parpol, Mega mengklaim dirinya tetap membebaskan para kader yang menjadi pemimpin negara, termasuk presiden untuk menentukan sikap. Jikapun ia memberikan masukan, hal itu telah melalui banyak pertimbangan. Megawati mengatakan seandainya dia memberi masukan dan saran kepada presiden dan wakil presiden terpilih yang diusung PDIP, tujuannya adalah mengingatkan akan komitmen perjuangan partai. Selebihnya, kata Mega, presiden sendiri yang akan memutuskan. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000.
Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon Capres-Cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila